Jumpa kembali bersama Pojok Gunung, dulurku. Tentunya konten ini atau channel ini membahas tentang pertanian atau tanaman, yang terutama itu tanaman buah-buahan. Nah, di sekitar saya ini ada beberapa peralatan. Diantaranya air. Ini plastik ini berisi hidrogen peroksida atau H2O2, dan ini adalah tangki untuk penyemprotan nanti. Jadi konten Pojok Gunung kali ini itu penyemprotan H2O2 ini ke tanaman durian yang ada di sebelah saya ini. Tanaman ini sudah subur, timbun, yang dulu itu hampir mati, yang sudah saya katakan di konten sebelumnya. Kalau tanaman ini daunnya itu setiap ada tunas baru itu pucuknya mengering, keriting. Terus ada tunas-tunasnya itu atau pucuk rantingnya itu mati. Jadi harapan untuk hidup dulu itu sangat tipis. Terus saya terapi pakai cairan H2O2 terus menerus setiap 2 minggu sekali. Terus ketika mau pulih ada perkembangan signifikan untuk penyemprotan itu setiap 1 bulan sekali. Terus sekarang ini 2 bulan sekali. Jadi kita melakukan penyemprotan tanaman ini yang sudah subur ini, yang dulu hampir mati, kontennya sudah ada di video sebelumnya. Jadi waktunya untuk kali ini penyemprotan lagi menggunakan H2O2 biar tambah jos lagi untuk tanaman duriannya. Kita ikuti untuk prosesnya. Kita masukkan dulu untuk air. Tangki ini atau alat penyemprotan ini berisi 16 liter. Jadi ember yang seperti ini, wadah yang seperti ini isinya 10 liter. Kita tuang, nanti kita tambah lagi setengahnya dari ember ini biar genap 16 liter atau 1 tangki penuh. Nah, gunakan penyaringan yang seperti ini apabila ada kotoran itu tersaring biar tidak mengganggu jalannya untuk spray nanti atau penyemprotan nanti. Terus gunakan air pegunungan ya, air bersih. Jangan gunakan air pump kalau bisa. Gunakan air bersih, air pegunungan atau air galon, pokoknya air yang bersih. Nah, selanjutnya kita ambil cairannya yang seperti ini. Oh, ini masih ada sisanya, jadi yang belum dibuka ini kita simpan dulu. Kita buka hati-hati, jangan sampai kena tangan. Nah, apabila kena tangan nanti melepuh ya, seperti kena api kulitnya. Sebelum saya tuang, akan saya perlihatkan dulu bahwa H2O2 ini asli. Kalau asli itu tandanya kalau disiram ke tanah, itu saya beri contoh seperti ini. Ini yang 50%. Untuk penyemprotan saya selalu menggunakan yang 50%, bukan yang 3% ya. 3% bisa, tapi
hasilnya masih kurang maksimal. Jadi kita gunakan yang 50%. Saya selalu menggunakan yang 50%. Kita beri contoh. Itu apabila langsung disiram ke tanah untuk yang 50%. Nah, seperti ini. O2 yang 50%. Terus saya menggunakan takaran. Ini botol E4 tapi bukan saya campur untuk isinya yang ada di dalam E4-nya. Cuma kita ambil tutupnya saja. Nah, kita ambil tutupnya saja untuk E4-nya, tidak menggunakan cairannya. Terus kita ambil kawat. Nah, kawat seperti ini. Kita ambil kawat, kita ikat untuk mempermudah pengukuran atau takaran dari cairan H2O2. Ini tujuannya kita beri kawat seperti ini untuk pegangan biar tidak kena tangan ya. Apabila kena tangan itu bahaya. Harus cepat-cepat dibilas dengan air. Kalau tidak nanti kulitnya memutih seperti melepuh itu. Nah, tutup ini ukuran 10 mili. Jadi saya menggunakan tutupnya E4 yang ukurannya 10 mili. Mungkin ini juga sama 10 mili. Terus kita pakai untuk tutup ini. Karena tutup ini ukurannya itu 10 mili. Sama dengan tutup botol E4. E4 juga 10 mili ya. Terus tutupnya ini juga 10 mili. Karena ini ukuran yang 1 liter. Tapi kalau lebih besar lagi untuk ukuran yang 2 liter dan seterusnya itu biasanya tutupnya itu lebih besar. Jadi kalau untuk 1 liter itu sama dengan tutup E4 itu di ukuran 10 mili. Terus kita gunakan kawat seperti ini. Nah, ini tadi kawatnya saya potong. Kita gunakan, kita lilitkan di tutupnya seperti ini. Nah, kita lilit. Terus kita agak perkuat. Kita kencangkan dengan alat seperti ini, tang. Baru kita tuang untuk cairannya H2O2 sebanyak 15 tutup. Karena saya menggunakan ukuran untuk 16 liter air di tangki ini, saya gunakan itu 150 mili untuk penyemprotan daun. Jadi kita gunakan 15 tutup. Tapi untuk penyemprotan tanah atau kocar tanah untuk 16 liter biasanya saya menggunakan 300 mili atau 30 tutup. Itu beda. Maksudnya antara daun sama kocar tanah itu beda. Nah, seperti ini. Ini sudah 15 tutup. Selanjutnya baru kita aduk. Saya menggunakan tangki elektrik, jadi kita tidak susah-susah untuk mencampurnya. Jadi air kita isi dalam tangki, baru H2O2-nya kita masukkan dalam wadah ini atau tangki ini. Untuk penyemprotan saya menggunakan ukuran yang 50% ya. Sebenarnya itu menggunakan yang 3% bisa, tapi kurang maksimal. Yang selalu saya gunakan untuk penyemprotan maupun kocar tanah itu yang 50%. Jadi jangan mencoba untuk disiram ke kulit atau ke tangan yang masih 50%. Nanti kulitnya itu seperti terbakar, melepuh, warna putih itu. Tapi kalau sudah dicampur dengan air, itu sudah aman seperti ini. Terus untuk penyemprotan menggunakan H2O2 itu saya selalu menggunakan
cairan yang 50%, bukan yang 3%. Jadi yang saya lakukan dari dulu sampai sekarang itu yang 50% untuk cairan H2O2. Untuk penyemprotan daun itu saya menggunakan 150 ml air kapasitas 16 liter dalam tangki ini. Tangki ini isinya 16 liter, saya menggunakan 150 ml. Jadi untuk daun 150 ml di air 16 liter. Kalau untuk kocar tanah atau spray tanah atau penyemprotan tanah itu saya menggunakan 300 ml atau 30 tutup untuk H2O2 dengan tutup yang ada di botolnya ini, yang ukuran 1 liter. Ini tutupnya 10 ml sama dengan tutup botol E4. Jadi untuk daun saya menggunakan 150 ml atau 15 tutup di ukuran 16 liter air bersih ini. Nah, terus untuk selanjutnya kita lakukan penyemprotannya. Kita semprot merata. Bagian atas daun kita semprot merata, juga tak ketinggalan bagian bawah daun juga kita semprot merata. Fungsi dari H2O2 ini ya, jadi fungsinya itu bisa digunakan sebagai pupuk, juga bisa digunakan untuk mengatasi jamur daun ataupun jamur yang ada di batang pohon. Kalau dikocor ke tanah juga sama, untuk mengatasi jamur yang ada di tanah, biasanya yang ada di perakaran atau di batang durian atau di tanah jamur akar putih itu, atau disebut dengan jab, yang sangat meresahkan untuk jenis tanaman durian, karena kalau sudah terserang jamur akar putih itu kematian sangat tinggi, karena yang diserang itu akarnya lewat tanah ya. Tahu-taunya mengering. Ketika ada tunas tidak mau tumbuh, mati, pucuknya mengering, itu tandanya serangan jamur akar putih. Ini sangat baik untuk dijadikan pupuk ya. Jadi aman untuk kulit karena sudah dicampur dengan air. Kita akhiri di sini dulu. Mungkin ada manfaatnya. Tapi jangan lupa di subscribe, di like, di komen, dan juga dibagikan supaya channel ini lebih berkembang lagi. Kita akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.